Halo sahabat Star Leader, pada kesempatan kali ini ya kita akan lanjutkan ya sesi leadership program kita yaitu Smart Leadership Program. Ya, temanya adalah Smart Leader is a key to win the game. Oke. Leadership program adalah sebuah program yang luar biasa layaknya sebuah rumah ya. Kita sudah belajar di sesi yang pertama yaitu di sesi Basic Leadership Program yang merupakan pondasi dari sebuah rumah. Dan yang kedua kita sudah belajar mengenai Advanced Leadership Program ya seakan-akan pilar atau dinding sebuah rumah. Dan yang ketiga hari ini kita akan belajar bagaimana Smart Leadership Program ya ibaratnya layaknya sebuah atap rumah. Dan nanti kita akan belajar sama-sama mengenai Expert Leadership Program di isi rumah sahabat sekalian. Ada 4 hal penting dalam Smart Leadership Program ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi pembicara publik yang handal ya. Tentunya inilah kemampuan yang sangat dibutuhkan sebagai seorang leader. Dan yang kedua bagaimana memiliki kemampuan EKM atau evaluasi, kontrol, dan monitoring. Dan yang ketiga bagaimana memahami dan juga menerapkan hukum LOA ya. Dan yang keempat adalah hypnoselling sahabat sekalian. Tema pertama adalah Smart Leader adalah pembicara publik yang handal ya. Tujuannya adalah agar Anda tentunya bisa membuat banyak orang mengikuti Anda. Dan yang kedua Anda bisa meyakinkan publik tentang produk dan bisnis yang Anda sampaikan. Dan yang ketiga Anda bisa membuat postur dan edit value bagi diri Anda sebagai leader. Dalam kemampuan menjadi pembicara publik yang handal, yang pertama yang perlu teman-teman pikirkan atau bisa pahami adalah kemampuan fisikal. Kemampuan fisikal ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Ya, yang pertama adalah kemampuan vokal. Kemampuan vokal terdiri dari frekuensi, amplitudo, clearness, dan juga power. Ya, kita sudah belajar sebelumnya di Advance bahwa frekuensi adalah kecepatan daripada pengucapan kata-kata atau kalimat sahabat sekalian ya. Frekuensi tinggi berarti cepat, frekuensi lambat berarti lambat ya. Nah, artinya apa? Anda bisa mengatur frekuensi kecepatan kalimat Anda ya. Tentunya sesuaikan dengan siapa yang Anda ajak bicara. Sekali lagi kita harus samakan frekuensi. Ketika lawan bicara kita frekuensinya lambat, Anda harus lambat. Frekuensinya cepat, Anda harus cepat ya. Amplitudo adalah naik turunnya nada suara sahabat sekalian ya. Jadi Anda harus bisa mengatur naik turunnya nada suara dalam melakukan atau pengucapan kalimat. Ya, Anda harus bisa memberikan penekanan kapan nada tinggi, kapan nada rendah sahabat ya. Dan yang ketiga adalah clearness. Clearness adalah kemampuan vokal. Artinya kemampuan untuk mengucapkan kata-kata A, I, U, E, O. Ya, jadi ketika mungkin beberapa sahabat sekalian mungkin belum jelas diterima oleh audiens, Anda harus belajar mengucapkan A, I, U, E, O ya hingga benar-benar jelas. Ya, Anda harus berlatih untuk bisa mengucapkan A, I, U, E, O dengan jelas. Dan yang keempat adalah power sahabat sekalian, kekuatan dalam mengeluarkan kata-kata ya. Kemudian yang berikutnya kemampuan fisikal lainnya adalah menaklukkan dengan tatapan mata ya. Jadi bagaimana menaklukkan dengan tatapan mata nanti kita akan bahas berikutnya. Kemudian yang ketiga membangun opini dengan gerakan tangan dan yang keempat adalah bagaimana menggunakan bahasa tubuh yang tepat ya terutama ekspresi wajah dan tubuh kita. Dan yang kelima adalah cara berpakaian yang tepat tentunya sahabat sekalian ya. Oke, yang pertama kita bahas adalah kemampuan vokal sahabat sekalian ya. Ini satu contoh ya. Kita bicara mengenai frekuensi, amplitudo, dan clearness ya. Nah, contoh ya Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian ya. Misalnya Bapak Ibu mengucapkan kalimat ini ya, sahabat sekalian mengucapkan kalimat ini. Ya, misalnya nih Anda bisa dengar baik-baik ya. Ini adalah contoh yang tidak menerapkan kemampuan vokal ya. Baik Pak Budi, sebelum Pak Budi memutuskan join, saya ingin menunjukkan ilustrasi keuntungan yang Bapak akan dapatkan. Boleh Pak? Baik, itu adalah satu contoh Anda tidak menggunakan kemampuan vokal ya. Jadi nadanya datar ya, kemudian Anda tidak mementingkan titik dan koma dan tidak memberikan penekanan atau amplitudo kepada kalimat tersebut sahabat sekalian ya. Nah, ini adalah contoh Anda bisa gunakan apabila Anda mulai menerapkan kemampuan vokal. Baik Pak Budi, sebelum Bapak memutuskan join, saya ingin menunjukkan ilustrasi keuntungan yang Bapak akan dapatkan. Boleh Pak? Ya, itu tadi contohnya sahabat sekalian ya. Jadi Anda bisa berlatih di rumah ya kan, berlatih sendiri. Bagaimana Anda bisa menerapkan kecepatan dalam mengeluarkan kalimat ya, kemudian nada naik turunnya suara dan clearness ya. Oke, saya yakin Anda bisa melakukannya. Kemudian berikutnya kemampuan fisikal yang penting adalah mempengaruhi dengan tatapan mata. Sahabat sekalian, pada saat Anda melakukan prospek ya dengan prospek Anda ya dan itu bertemu secara private,
Saran saya adalah Anda harus menggunakan tatapan mata di segitiga yang ada di sebelah kiri, slide sebelah kiri ya. Itu adalah area tatapan private sahabat sekalian ya. Kenapa? Jangan sampai ya kan tatapan mata Anda itu keluar dari area tersebut. Itu kuncinya pada saat Anda melakukan presentasi atau prospecting secara personal atau private ya. Jadi Anda harus ada di area segitiga itu tatapan mata. Tidak boleh keluar dari situ ya. Kenapa? Karena kalau seandainya prospek Anda laki-laki dan Anda keluar dari area itu, dia pasti akan tersinggung. Ya, kenapa? Karena merasa ada yang salah dengan dirinya atau cara berpakaiannya dia. Dia pasti tidak nyaman kalau Anda menatap seorang laki-laki di luar segitiga itu pada saat Anda lagi melakukan prospecting. Tapi kalau prospek itu adalah seorang wanita, ya sama dia juga akan risih. Kenapa? Karena dia merasa ada sesuatu yang salah dengan diri kita atau dengan dirinya dia gitu ya. Jadi artinya jangan keluar dari segitiga itu poinnya ya. Dan Anda harus mulai menggunakan tatapan mata yang tajam pada saat memberikan penekanan pada kalimat tertentu atau pada saat amplitudo nada tinggi ya. Jadi Anda tatap dalam-dalam matanya sebentar, habis itu alihkan dengan cepat ya. Jadi jangan terlalu lama menatap tajam mata prospek Anda ya. Anda tatap dengan dalam ya kan pada saat Anda memberikan penekanan atau Anda memasukkan sebuah informasi penting. Anda bisa memberikan tatapan yang lebih dalam daripada sebelumnya ya, tapi setelah itu Anda lepaskan ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan pada saat menggunakan kekuatan tatapan mata ya. Kemudian pada saat Anda menjadi pembicara publik sahabat sekalian ya, Anda harus tatap peserta atau audiens itu di area di sebelah kanan. Anda lihat areanya ada di situ ya. Kenapa seperti ini sahabat sekalian? Karena bagi Anda mungkin yang merasa belum punya power yang kuat menjadi seorang pembicara publik, Anda mungkin masih gugup ya kan. Jangan sekali-kali pada saat menjadi pembicara publik di beberapa orang di depan Anda itu Anda menatap mata mereka masing-masing, jangan ya. Kenapa? Karena kalau kita belum punya power yang kuat ya kan, kita akan sangat terpengaruh dengan cara mereka menatap Anda. Ya, saya yakin pernah teman-teman sekalian ada satu kejadian, misalnya ada salah satu peserta ya mungkin pada saat dia menatap Anda, dia tidak setuju dengan Anda dan akhirnya mengeluarkan ya raut wajah yang tidak setuju ya kan. Nah, dan ketika Anda tepat menatap raut wajahnya atau matanya ya di mana tatapan mereka adalah tatapan tidak setuju atau tidak sependapat, Anda akan terpengaruh karena Anda belum punya power yang kuat ya. Tapi kalau Anda sudah punya power yang kuat, Anda menatap mata mereka masing-masing walaupun itu banyak orang tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda belum merasa punya power yang kuat, Anda tatap dulu di area yang di sebelah kanan, yaitu di atasnya mata, di area kening ya. Dan itu tetap membuat peserta atau audiens merasa bahwa Anda sebagai pembicara menatap mereka, padahal Anda tidak sedang menatap mereka ya. Tapi ingat jangan juga di atasnya ya. Jadi kalau Anda misalnya menatap mereka di atas kepala mereka, ya mereka pasti akan merasa bahwa Anda tidak sedang menatap mereka. Dan itu adalah kesalahan fatal dari seorang pembicara publik ketika Anda menatap di luar area yang sebelah kanan sama sekalian ya. Hal penting lainnya di physical adalah ya gampang sekali, yaitu Anda harus murah senyum sahabat sekalian, tidak ada cara lain ya. Murah senyum membawa kita mendapatkan banyak rezeki, termasuk ketika Anda lagi di luar ya kan. Anda sedang berjalan, Anda senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri gitu ya. Tapi maksud saya adalah raut wajah Anda harus seperti raut wajah tersenyum ya. Apalagi pada saat menjadi pembicara publik sahabat sekalian ya. Ini penting sekali karena ini akan membawa pengaruh kepada suasana orang yang bertemu dengan Anda ya. Kemudian sahabat sekalian, Anda juga bisa menggunakan gerakan tangan ya untuk membuat opini ya pada saat Anda sedang berbicara ya, dan itu menguatkan apa yang Anda keluarkan dari mulut Anda sahabat sekalian ya. Jadi gerakan tangan ini juga akan berpengaruh besar sekali sahabat sekalian ya. Anda bisa menaikkan gerakan tangan Anda pada saat Anda menunjukkan bahwa misalnya produk ini produk terbaik misalnya, atau Anda sedang mengatakan mengenai produk lain, Anda bisa turunkan tangan Anda dan seterusnya. Jadi Anda bisa gunakan gerakan tangan yang fleksibel ya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh gerakan tangan yang bisa Anda gunakan ya. Contohnya kalau yang pertama itu adalah gerakan tangan berkomitmen ya. Anda bisa menunjukkan itu pada saat Anda memang sedang menunjukkan komitmen Anda terhadap mereka semua misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah menunjuk ke depan, itu adalah intimidasi ya. Saran saya sih jangan gunakan seperti itu ya. Kemudian semangat ya kan, Anda bisa tahu ya, kemudian terbuka dan seterusnya. Jadi artinya apa? Semua gerakan tangan kita itu akan membawa arti tertentu sahabat sekalian. Jadi jangan sampai salah dalam menggunakan gerakan tangan.
Ya, dan sebaliknya Anda juga bisa menggunakan gerakan tangan itu untuk mempengaruhi lawan bicara Anda atau mempengaruhi publik, sahabat sekalian ya. Jadi jangan hanya Anda berbicara saja tanpa ada gerakan tangan. Ya, jadi gerakan tangan akan membantu, sahabat sekalian. Secara fisik ya, sahabat sekalian, berikut adalah beberapa larangan saat Anda menjadi pembicara publik ya. Yang pertama, gerakan menutup hidung ya. Kenapa? Karena gerakan menutup hidung adalah sebuah gerakan yang bahasa tubuhnya bahwa Anda sedang berbohong. Ya, jadi jangan sampai Anda lakukan itu gitu ya. Nah, kemudian menggaruk-garuk ya, menggaruk-garuk apapun itu ya di depan publik atau sedang berbicara, jangan Anda menggaruk apapun, apalagi walaupun sedang gatal gitu ya. Kemudian memasukkan tangan ke saku. Ya, kemudian melihat ke atas. Ya, ke atas tuh artinya di atas area publik yang tadi ya. Ingat, area tatapan mata kita pada saat menjadi pembicara publik adalah di area kening mereka. Ya, jangan di atas itu. Kalau Anda sudah di atas itu, Anda pasti akan terlihat lagi melihat ke atas ya. Kemudian memegang hidung atau telinga juga jangan dilakukan, mencengkeram podium, ya, kemudian tangan di belakang atau memegang pinggang. Dan yang terakhir juga tidak memandang dan berkomunikasi dengan audiens. Jangan sampai Anda lakukan itu, sahabat sekalian ya. Kemudian berikutnya adalah mampu membaca bahasa tubuh audiens ya. Ini penting, sahabat sekalian. Kenapa? Karena ketika audiens itu tidak siap menerima Anda atau tidak setuju dengan Anda harus berbuat sesuatu pada saat melakukan sebagai pembicara publik atau pada saat melakukan presentasi. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka menunjukkan tanda-tanda seperti ini, ya otomatis Anda jangan lanjutkan dulu pembicaraan Anda karena percuma. Ya, Anda capek ngomong, mereka tidak akan dengarkan atau tidak akan memahami. Kenapa? Karena bahasa tubuh mereka tidak selaras dengan Anda, sahabat sekalian ya. Nah, ini ada beberapa bahasa tubuh yang harus Anda bisa baca yang sangat penting. Ya, dan Anda harus menghentikan presentasi Anda kalau seandainya ini terjadi gitu ya. Contoh yang pertama, dia menyilangkan tangan di dada. Ya, itu artinya apa? Berarti klien ini itu belum siap menerima Anda, sahabat sekalian ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, untuk orang yang masih menyilangkan tangan di dada, itu berarti dia belum percaya dengan Anda. Ya kan, berarti apa yang Anda lakukan? Ya, Anda buat ice breaking ya. Anda buat kedekatan lagi, menjalin hubungan lagi dengan orang ini ya. Jadi jangan sekali-kali Anda memulai presentasi Anda saat mereka masih menyilangkan tangan di dada. Ya, karena percuma, sahabat sekalian. Yang kedua adalah duduk bersandar di belakang. Ya, itu artinya mereka lagi juga menjaga jarak dengan Anda. Ya, jadi bagaimana caranya agar mereka mau duduknya ke depan? Ya, Anda harus ice breaking juga, tidak ada cara lain. Ice breaking ya kan, Anda harus bangun hubungan dulu dengan dia. Ya, baru Anda bisa mulai presentasi. Jadi jangan presentasi ketika mereka masih melakukan dua hal tadi. Kemudian pada saat Anda lagi sedang presentasi misalnya, tiba-tiba mereka mengernyitkan dahi. Ya kan, itu artinya apa? Ada sesuatu yang tidak disetujui, sahabat sekalian ya. Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang tidak disetujui itu berarti Anda harus stop dulu presentasi ya, dan Anda harus tanyakan pada saat Anda sedang presentasi. Ya, ketika Anda ketemu orang yang mengernyitkan dahi, Anda tanya, "Ya, Pak, Bu, apakah ada sesuatu yang belum jelas atau Anda ingin tanyakan, atau ada sesuatu yang mungkin tidak serak dengan apa yang saya saya sampaikan tadi?" Nah, Anda tanya dulu, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian ya. Jangan lanjutkan presentasi Anda kalau mereka masih menyerikan dahi ya di tengah presentasi Anda ya. Kemudian penting juga adalah pada saat Anda lagi presentasi, mereka mengatakan sesuatu atau pada saat Anda lagi follow up, mereka menutupi hidung. Menutupi hidung itu bahasa tubuhnya adalah mereka tuh lagi berbohong, sahabat sekalian ya. Nah, ini penting. Kenapa? Ini penting juga untuk mengetahui permasalahan daripada klien Anda sebenarnya ya. Karena bisa jadi klien Anda mengungkapkan hal-hal yang tidak sebenarnya. Ya, contoh misalnya, ketika dia mengatakan, "Wah, kebetulan saya lagi tidak punya uang." Nah, pada saat dia ngomong saya tidak punya uang, dia lagi menutupi hidung. Berarti itu dia lagi bohong bahwa dia tidak punya uang. Ya kan? Jadi artinya apa? Artinya Anda harus bisa baca itu. Berarti yang Anda jangan menyerah berarti ketika dia bilang saya tidak punya uang. Ya, berarti dia sedang berbohong, dia tidak punya uang. Berarti yang Anda harus bongkar adalah kalau orang mengatakan dia punya uang tapi dia mengatakan dirinya tidak punya uang, berarti kan ada sesuatu dengan apa yang Anda sampaikan yang belum dia percayai ya. Nah, artinya Anda harus bongkar itu, Anda harus gali lagi apa alasan sebenarnya. Mengapa kok sampai dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang ya? Ya bisa jadi mungkin karena dia merasa produk ini tidak dibutuhkan oleh dia, ya kan, atau dia merasa mungkin dia belum percaya dengan Anda ya, atau dan sebagainya, banyak sekali faktornya. Nanti kita akan bahas di belakang ya.
Kemudian menggaruk-garuk sesuatu juga sama, itu artinya nggak setuju sahabat sekalian ya. Jadi ketika Anda lagi presentasi, kemudian tiba-tiba klien Anda dia garuk-garuk sesuatu, Anda harus bisa baca itu. Anda harus hentikan dulu presentasi Anda dan Anda tanya, ya kenapa? Apa ada sesuatu yang ingin dia sampaikan atau tanyakan, ya. Nah, yang terakhir ini adalah bahasa tubuh yang positif ya. Jadi ketika Anda lagi presentasi, dia memegang dompet atau saku, itu berarti dia udah tertarik dengan apa yang Anda sampaikan dan dia sudah bisa closing sahabat sekali atau siap closing ya. Nah, jadi ini adalah sedikit membaca bahasa tubuh yang Anda bisa terapkan dan Anda bisa lakukan sehari-hari. Tujuannya agar Anda ya bisa dipercaya dan menjadi pembicara publik yang handal sahabat sekalian. Kemudian non-physical yang harus Anda kuasai dalam kemampuan vokal ya, kemampuan menjadi pembicara publik yang handal adalah non-physical ya. Satu, Anda harus menguasai materi yang Anda sampaikan, tidak ada cara lain ya. Jadi Anda jangan sampai menyampaikan sesuatu materi yang Anda tidak pahami ya. Kemudian Anda harus bisa menguasai seluruh audiens ya. Dalam melakukan sebagai pembicara publik, Anda mungkin tidak bisa menguasai semuanya ya, tapi cara menguasai seluruh audiens adalah gampang. Ya, sebelum Anda memulai presentasi Anda, saran saya Anda kenalan dulu dengan satu atau dua orang peserta yang ada di ruangan tersebut ya. Bisa yang di depan atau yang di tengah atau yang di belakang, terserah Anda kenalan saja. Ya, saya jamin kalau Anda kenalan dan Anda berbicara sebentar saja sebelum Anda memulai presentasi dengan beberapa orang ya, Anda akan merasa lebih nyaman, Anda akan merasa lebih aman dalam melakukan pembicaraan publik walaupun kebanyakan tidak Anda kenal. Ya, coba deh Anda bisa coba cara ini ya. Kemudian Anda harus kuasai emosi audiens sahabat sekalian ya. Jadi jangan sampai Anda tidak menguasai emosi audiens pada saat Anda menjadi pembicara publik ya. Anda harus menjadi orang yang paling berkuasa ya kan di saat Anda menjadi pembicara publik. Kemudian ulangi hal-hal yang penting. Ya, ajak audiens mengikuti hal-hal penting yang ingin Anda tekankan kepada mereka. Dan hubungkan topik dengan motivasi hadirin, artinya apa? Artinya mereka mendengarkan Anda, itu kan ada sebuah motivasi yang Anda ingin dapatkan. Anda harus sampaikan itu di awal pada saat Anda melakukan presentasi. Jadi Anda sampaikan kepada mereka bahwa ketika Bapak Ibu mendengarkan dengan baik atau menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu akan mendapatkan hal 1, 2, 3 dan seterusnya. Anda sampaikan seperti itu ya. Dan yang penting adalah hibur audiens ya. Jadi Anda harus punya juga ya humor sedikit lah yang Anda selipkan pada saat Anda melakukan presentasi publik ya. Dan Anda harus berikan apa yang akan mereka dapatkan jika mengikuti hingga selesai apa yang Anda sampaikan. Ya, Anda sampaikan betul apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka mengikuti ya pembicaraan Anda hingga selesai. Ya, ini harus jelas sahabat sekalian. Ini adalah hal-hal non fisik yang sahabat juga harus kuasai dalam melakukan menjadi pembicara publik yang handal. Oke, sahabat leader, ya, hal kedua dalam Smart Leadership Program yang Anda harus bisa atau kuasai adalah kemampuan EKM. Apa itu EKM? EKM adalah evaluasi, controlling, dan monitoring. Ya, ini adalah sebuah kalimat yang sebenarnya merupakan satu kesatuan ya yang tidak bisa terpisahkan ya, antara satu dengan yang lainnya ya. Tujuan kemampuan ini adalah agar Anda bisa mengetahui masalah yang tepat di jaringan Anda. Ya, dan ini banyak leader yang tidak bisa kuasai. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang bingung ya, kenapa ya jaringan saya kok tidak jalan? Kenapa ya kok begini? Kenapa ya kok begitu? Dan seterusnya. Ya, jadi artinya begini, dalam sebagai leader kita tuh harus sebagai seorang dokter. Dokter itu harus punya kemampuan diagnosa apa yang terjadi dengan pasien. Kemudian setelah dia berhasil mendiagnosa, dia memberi obat yang tepat sahabat sekalian. Nah, Anda sebagai leader juga begitu. Ya, tujuannya setelah Anda mengetahui masalah yang tepat di jaringan Anda bisa memberi solusi kepada mereka dan bisa menjadikan konsultasi sebagai sebuah kebiasaan dan tentunya Anda bisa mengambil keputusan yang tepat untuk membangun jaringan Anda sahabat sekalian. Sahabat leader sekalian, ya pada dasarnya ya masalah-masalah yang terjadi pada jaringan kita itu hanya masalah yang berkaitan dengan 4 hal sahabat sekalian ya. Yang pertama adalah masalah di impian ya atau goal setting dan juga masalah di sikap positif ya. Nah, banyak daripada jaringan kita kalau mereka punya masalah di yang pertama ini ya kan, biasanya mereka tidak termotivasi ya kan. Artinya apa? Artinya walaupun misalnya dia mengatakan dirinya sudah buat goal setting, sudah punya impian, tapi ternyata dia tidak bertindak apapun
dengan adanya itu, dengan adanya goal setting itu, nah berarti impian atau goal settingnya berarti perlu diganti mungkin ya, perlu dibongkar lagi. Sebenarnya impian atau goal settingnya apa untuk menjalankan bisnis ini, sahabat sekalian ya. Kemudian juga selain itu, kalau mereka punya masalah dengan sikap, ya kan. Nah, ini biasanya adalah hal yang berkenaan dengan good team player, sahabat sekalian ya. Jadi kalau orang yang punya masalah dengan sikap, ya walaupun dia misalnya punya impian yang bagus dan kuat, ya kan. Tapi kalau sikapnya tidak positif, dia tidak yakin dengan impiannya tersebut, otomatis dia juga tidak akan melakukan apa-apa. Ya, dia akan diam saja, sahabat sekalian ya. Nah, ini Anda akan bisa nilai. Jadi mereka yang belum termotivasi atau belum tergerak untuk menjalankan bisnis dengan benar, biasanya mereka punya masalah di dua hal ini, yaitu impian atau goal setting dan juga sikapnya yang tidak bagus ya. Yang kedua, sahabat sekalian, masalah di sales cycle. Ya, kita sudah belajar di Advanced Leadership Program, sales cycle adalah sebuah siklus yang kita harus pahami dan kita harus lakukan semuanya dalam proses melakukan penjualan, sahabat sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika Anda menemui orang ya yang punya impian yang kuat, goal setting yang jelas dan sikapnya positif, dia sudah termotivasi untuk menggerakkan impiannya dia, mendapatkan impiannya dia. Namun ternyata hasilnya tidak bagus misalnya. Ya, artinya dia sudah melakukan, termotivasi untuk melakukan. Hasilnya tidak bagus ya. Nah, itu Anda harus cek di sales cycle, sahabat sekalian ya. Sales cycle-nya Anda harus cek. Ya, jadi sebenarnya ada dua hal yang terjadi. Adalah di sales cycle atau di 3 prinsip dasar ya. Jadi sekali lagi, jika ada orang yang jaringan Anda yang sudah termotivasi dan punya sikap positif sekali, namun hasilnya belum bagus, Anda boleh cek di dua hal kedua dan hal ketiga. Bagaimana sales cycle-nya? Ya, bagaimana 3 prinsip dasarnya? Ya, nah itu yang harus cek ya. Dan yang keempat adalah ketika misalnya Anda sudah punya tim atau jaringan yang impiannya bagus, termotivasi, sikap positif, hasilnya juga bagus. Ya, artinya dia bisa melakukan sales cycle dengan benar, melakukan 3 prinsip dasar dengan benar. Ya, apa itu 3 prinsip dasar? Ya, konsultasi, edifikasi, dan cross-lining ya. Anda sudah belajar di Advanced Leadership Program. Nah, tapi ternyata dia tidak bisa membangun jaringannya dengan stabil. Artinya apa? Sudah bagus hasilnya, closing yang terjadi bagus, omsetnya bagus, tapi dia tidak bisa mempertahankan omset itu atau tidak bisa menjaga konsistensi daripada jaringannya, berarti dia punya masalah di hal keempat, yaitu apa? EKM. Dia tidak bisa melakukan evaluasi, kontrol, dan monitoring ke jaringannya dia. Ya, nah inilah yang akan kita pelajari hari ini yang keempat ya. Bagaimana caranya teman-teman sekalian mengetahui bahwa jaringan Anda sebenarnya punya masalah di mana? Di nomor 1, di nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4 ya. Jadi sahabat sekalian, mulai hari ini Anda harus bisa mengajak jaringan Anda berkomitmen ya. Jadi saran saya adalah ketika Anda merekrut jaringan baru ya, atau agent baru ya, Anda harus ajak mereka berkomitmen. Ya, kalau Bapak Ibu memang ingin sukses di bisnis ini, saya ajak Bapak Ibu berkomitmen. Komitmennya apa? Setiap minggu kita lakukan evaluasi, konsultasi ya, kontrol dan monitoring rutin setiap minggu. Jadi ajak mereka untuk bertemu dengan Anda setiap minggunya. Ya, Anda bisa bayangkan ya, dulu pada saat saya di bank, itu setiap hari terjadi evaluasi, kontrol dan monitoring. Jadi pagi pada saat baru datang kantor dan sore hari. Ya kan? Jadi sebagai marketing itu harus dikontrol setiap hari, bayangkan ya. Nah, kalau Anda hari ini sebagai leader tidak pernah mengontrol tim Anda, bagaimana mungkin bisnis Anda bisa stabil dan berjalan dengan konsisten, sahabat sekalian ya. Jadi Anda harus ajak dan mereka berkomitmen setiap minggu ketemu dengan Anda. Dan membawa form seperti ini. Ini contoh ya, Anda bisa modifikasi form ini, tidak ada masalah. Ini contoh form A. Form A ini isinya adalah hari ya, Senin sampai Minggu. Kemudian jumlah target presentasi itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan goal setting mereka. Kita udah belajar sama-sama kan pada saat di Basic Leadership Program, bahwa setiap agent Anda itu harus atau member Anda itu harus memiliki jumlah target presentasi yang dikaitkan dengan impian. Ya, goal settingnya adalah jumlah target presentasi harian. Ya, nah misalnya ketemu angkanya yaitu 3 per hari. Berarti Senin 3, Selasa 3, Rabu 3, Kamis 3, Jumat 3, Sabtu 3, Minggu 3. Ya. Nah, jumlah presentasi di sebelahnya itu adalah realisasinya, sahabat sekalian. Dari jumlah target setiap harinya, berapa realisasi jumlah presentasinya?
Nah, setelah itu kemudian jumlah follow up-nya bagaimana? Ya, kemudian hasilnya bagaimana? Ya, misalnya closing 1 atau 0 atau dan seterusnya, ya. Nah, ini sahabat sekalian harus ajak untuk evaluasi setiap minggu, ya. Nah, dari evaluasi mingguan ini, sahabat sekalian, Anda akan bisa mengetahui kondisi jaringan Anda masing-masing bagaimana. Ya, contohnya begini. Jadi, misalnya kita sudah ajak mereka membuat goal setting ya pada saat awal ya. Ketemu target presentasinya 3, setiap hari 3, Senin 3, Selasa 3, Rabu 3. Ternyata realisasinya 0 atau 1 dan seterusnya setiap harinya. Realisasi jumlah presentasinya itulah ya. Nah, Anda bisa menangkap sebuah kesimpulan di situ. Kalau presentasinya sedikit ya, kemungkinannya hanya ada satu, yaitu apa? Yaitu impian mereka ya itu belum kuat ya, atau sikap mereka belum positif terhadap impian tersebut, sahabat sekalian ya. Nah, ini harus dibongkar ya. Jadi ketika mereka mengatakan mereka sudah punya impian, berarti impian itu belum kuat, sahabat sekalian. Anda ajak mereka lagi untuk benar-benar memikirkan apa sih sebenarnya motivasi mereka untuk menjalankan bisnis ini, sahabat sekalian ya. Itu yang sahabat harus lakukan, sahabat leader harus lakukan ketika mereka punya jumlah target presentasi, namun realisasi presentasinya sedikit, sahabat sekalian. Ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah follow up-nya sedikit. Jadi misalnya ya, ketika mereka sudah punya jumlah target presentasinya, tadi udah diisi 3 masing-masing setiap harinya, jumlah presentasinya bagus ya. Isinya misalnya realisasinya 3 semua juga. Artinya apa? Mereka sudah cukup termotivasi dengan impiannya tersebut. Artinya mereka sudah melakukan kan. Nah, tapi ternyata jumlah follow up-nya itu sedikit ya. Nah, jadi gini maksudnya, sahabat sekalian. Ketika jumlah presentasinya bagus ya, Anda bisa lihat hasilnya bagaimana. Ya, jadi kalau hasilnya bagus ya kan, hasilnya misalnya tidak bagus ya. Nah, berarti ada yang salah dengan presentasinya. Ya kan, presentasinya ada yang salah. Anda harus cek dengan role play. Sebenarnya bagaimana cara mereka melakukan presentasi? Ya, apakah presentasi itu sudah dilakukan dengan sales cycle yang benar atau tidak? Ya, nah kalau hasilnya tidak bagus, ya, hasilnya tidak bagus. Nah, itu berarti ada yang salah dengan sales cycle-nya, ya. Demikian juga misalnya ketika jumlah follow up yang mereka berhasil kumpulkan, ya kan? Nah, itu berarti mereka harus dicek lagi, ya kan? Jadi misalnya kalau jumlah presentasinya bagus, ya kan? Hasilnya juga bagus, ya kan? Itu berarti mereka bagus sekali dalam melakukan presentasi. Kadang-kadang berarti mereka tidak melakukan follow up karena mereka langsung closing. Nah, itu hasilnya bagus. Tapi kalau hasilnya tidak bagus, ya berarti mereka belum mampu bagus melakukan yang namanya follow up. Ya, Anda cek lagi sekali berapa yang di follow up dari jumlah presentasi tersebut, ya. Kalau misalnya belum ada yang closing dari langsung melakukan presentasi. Karena apa? Karena bisa jadi proses follow up itu tidak dilakukan, teman-teman sekalian. Jadi artinya begini. Misalnya jumlah presentasinya 3 ternyata hasilnya juga 3 Wah, berarti dia jago banget. Ya berarti ini tidak melakukan follow up. Ya, tapi kalau misalnya jumlah presentasinya 3 ya kan? Dan ternyata mereka semua perlu di follow up 3 dan di follow up semua misalnya. Tapi hasilnya tidak bagus. Nah, berarti ada yang salah dengan sales cycle atau 3 prinsip dasar, ya sahabat sekalian. Nah, jadi kalau mereka juga tidak bisa melakukan follow up ke semua klien dan hasilnya juga tidak bagus, nah berarti juga sales cycle-nya tidak bagus dan 3 prinsip dasarnya juga tidak bagus, sahabat sekalian, ya. Nah, ini Anda minta untuk mereka melakukan evaluasi mingguan. Anda bisa ajak mereka ketemu dan melakukan role play dengan ini, teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, berikutnya sahabat sekalian adalah melakukan goal setting untuk leaders ya. Jadi ini dilakukan bulanan. Ya, Anda nanti akan pelan-pelan akan punya leader juga, sahabat leader ya. Sehingga Anda juga harus melakukan evaluasi terhadap leader Anda. Ya, di atasnya tentunya ya. Nah, setiap leader punya leader masing-masing. Anda konsultasi ini dengan leader di atas Anda ya, atau leader yang Anda anggap kredibel ya. Kalau ada leader Anda yang Anda anggap tidak kredibel, Anda bisa lewatkan, Anda skip, Anda naik ke leader yang Anda anggap kredibel. Form B, ya form B ini Anda bisa modifikasi. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengetahui perkembangan jaringan. Anda bisa report ini bulanan dan Anda ajak leader Anda berkomitmen untuk ketemu dengan Anda setiap bulan sekali untuk membahas ini.
Ya, bayangkan kalau Anda tidak pernah bahas ini, apa yang Anda kerjakan, ya kan? Jadi inilah kerja kita sebagai leader. Ya, Anda bisa buat misalnya bulan Oktober, minggu 1, minggu 2, minggu 3. Nah, target omset. Nah, target omset itu tentunya berkaitan dengan target omset leader tersebut secara keseluruhan. Ya, nah Anda bisa mulai coba cek realisasi di omset kaki A-nya berapa, realisasi omset di kaki B berapa, realisasi omset di kaki C berapa. Ya, Anda bisa lihat realisasinya. Nah, dari realisasi ini Anda kan sudah bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Kalau misalnya targetnya itu sudah tertulis, ternyata ada satu kaki yang pincang dan tidak memenuhi target dari target yang direncanakan, sahabat sekalian. Nah, Anda harus cek berarti sebagai leader ke kedalaman itu. Cek kepada leader-leader yang ada, ya. Ceknya apa? Ya cek lagi sekali. Ya, nomor 1, impian goal setting atau sikap positif. Cek nomor 2, sales cycle-nya. Cek nomor 3, ya, yang namanya apa namanya? Tiga prinsip dasar, ya kan? Kemudian yang cek nomor 4 yaitu kemampuan EKM-nya. Bagaimana, apakah di grup itu sudah dilakukan EKM atau belum? Ya kan? Nah, jadi artinya apa, sahabat sekalian? Anda sebagai leader harus memandang ini sebagai sebuah hierarki yang Anda harus lakukan duplikasi kepada jaringan Anda. Ya, jadi sekali lagi setiap leader mengontrol leader di bawahnya, dan setiap leader punya kategori leader yang harus dikontrol di bawah masing-masing, ya. Nah, Anda tahu tentunya leader yang peringkat yang mana yang Anda harus ajak untuk berkonsultasi masalah ini, ya. Oke, sahabat sekalian, pastikan Anda sudah mulai melakukan ini, sahabat sekalian, ya. Baik evaluasi EKM mingguan maupun EKM bulanan. Saya jamin, sahabat sekalian, kalau Anda lakukan yang keempat ini, maka secara konsisten bisnis Anda akan bertumbuh dengan bagus, ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak melakukan ini, Anda mungkin jago closing, ya, tapi Anda tidak bisa membuat bisnis Anda berjalan dengan konsisten. Ya, kenapa? Karena bisnis yang tidak berjalan dengan konsisten atau tidak bertumbuh, pasti masalahnya di nomor 4, ya, sahabat sekalian. Jadi, yuk kita mulai melakukan ini. Jadi sekarang kita sudah ketemu, ya, sahabat leader sekalian, apa solusi untuk semua tipe masalah, ya. Jadi kalau mereka punya masalah yang pertama yaitu impian atau goal setting dengan sikap positif, Anda bisa tahu dari mana? Ya, Anda bisa tahu dari actionnya yang tidak ada, ya. Dari mana? Ya, dari jumlah presentasi. Dia sudah punya goal setting tapi jumlah action atau jumlah presentasinya kurang. Berarti apa? Berarti dia punya masalah dengan impian dan sikap positif. Anda harus gali impiannya lagi, caranya tidak ada cara lain. Anda ajak ikut basic leadership program. Kemudian Anda ajak untuk membaca buku positif, ya, berpikir dan berjiwa besar dan 7 Habits of Effective People. Dan juga Anda ajak bergaul dengan upline Anda yang mungkin sudah sukses. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu menggali impiannya dia. Untuk menunjukkan kepada dia bahwa kita bisa sangat sukses di bisnis ini, gitu ya. Nah, Anda tunjukkan itu. Nah, ini adalah obatnya untuk solusi, untuk masalah yang tipe yang pertama. Kalau masalah tipe yang kedua dan ketiga, yaitu sales cycle dan prinsip dasar, ya. Jadi mereka sudah punya motivasi yang kuat, ya kan, impian yang bagus, dan mereka sudah punya goal setting dan punya sikap yang positif terhadap impian mereka. Namun hasilnya belum bagus. Ingat, berarti masalahnya di nomor 2 atau nomor 3. Ya, jadi di sales cycle-nya atau di 3 prinsip dasarnya. Obatnya apa? Anda ajak mereka untuk Advanced Leadership Program, ikuti Advanced Leadership Program, dan ajak mereka untuk melakukan role play. Role play sales cycle dan role play 3 prinsip dasar. Apa itu role play? Role play itu adalah ajak untuk mereka melakukan apa istilahnya, ya, percobaan atau contoh bagaimana mereka melakukannya. Ya, contoh begini. Anda sekali-kali coba deh, ajak member Anda, suruh mereka presentasi Anda. Anda harus lihat bagaimana cara mereka mempresentasi Anda. Ya, Anda anggap Anda itu adalah klien, suruh member Anda atau agent Anda melakukan presentasi kepada Anda sebuah program misalnya. Ya, nah, pernahkah Anda melakukan itu? Saya yakin banyak leader tidak melakukan itu. Ya, Anda harus tahu betul bagaimana caranya dia melakukan itu. Ya, termasuk bagaimana caranya mereka melakukan edifikasi, ya kan? Kemudian kepada klien mereka dan seterusnya. Anda harus role play, sahabat sekalian, ya.
Dan yang keempat adalah ketika masalahnya adalah bisnis yang tidak stabil atau tidak konsisten atau tidak bertumbuh dengan bagus, berarti masalahnya di yang keempat, yaitu masalah EKM. Ya, tentunya Anda harus ajak dia untuk mengikuti Smart Leadership Program, ya program ini tentunya. Dan Anda juga harus ajak mereka role play. Ya, jadi tadi kan teorinya. Jadi sekali lagi role play, yuk coba ngisi yuk bagaimana mengisi form EKM. Nah, itu namanya role play sahabat sekalian ya. Jadi saya yakin sahabat leader sekalian, kalau Anda melakukan EKM, evaluasi, kontrol dan monitoring, Anda akan tahu masalah di jaringan Anda apa, ya kan? Dan Anda bisa mendiagnosa, dan yang penting adalah Anda bisa kasih obatnya. Anda bisa tahu solusi yang tepat di jaringan Anda. Dan Anda bisa memberitahu atau menyampaikan apa yang tepat untuk mereka lakukan, sahabat sekalian. Ya, ini penting sekali, sahabat sekalian.